Ayahnya telah tiada saat ia baru berusia 9 bulan. Sejak saat itu, ia tumbuh dengan perasaan terasing di tanah kelahirannya sendiri. Sebab ayahnya bukan orang Makassar asli. Di dalam hatinya, ia selalu menyimpan keinginan untuk merantau ke tanah kelahiran sang ayah, Minangkabau, demi menjejakkan kaki di tanah leluhur yang belum pernah ia kenal. Hingga akhirnya tekadnya pun bulat. Ia memutuskan untuk pergi merantau. Merantau aja. Bagus tak, Bang? Tapi, apakah kau sudah siap menghadapi sidangku dengan mereka? Baiklah, jika itu yang kau inginkan, pergilah. Tutuplah itu sejauh mungkin. Bawalah harta warisan ayahmu bersamamu untuk bekal di sana. Baiklah, jika itu menurutmu yang terbaik, maka emak tidak ada hak untuk berlahan masa. Pergilah. Oh, Iskandar, sebenarnya emak tidak ikhlas hati untuk melepasmu. Tapi, ya sudahlah. Mungkin ini tak tentukan. Siapa yang Sering-seringlah dilepas? kau mengirimkan surat itu. Anaknya tadi. Tak kemana emang? Gak bisa. Bagaimana Pak bisa nahan tangis? Kalau anak yang sudah melakukan bertahun-tahun harus pergi karena yang jauh dari sini. Dari mana ya? Kita pakai bisa. Makassar tak berangkat. Belum yang tahu. Akhirnya Iskandar dipadamkan. Lalu ia melanjutkan perjalanannya menuju dusun Batu. Hatinya terasa senang menyaksikan keindahan alam yang terbentang di sana. Ia pun menatap di rumah batunya, mandi. Tanya bisa dibawa. Oh itu. Saya tanya belum. Tadi itu 05 nama. Nama laki kakak sih. Nggak tahu dia punya data. Ada. Hujan lebat mengguyur langit. Iskandar terteduh di sebuah tempat. Meskipun sebenarnya ia membawa payung. Tak lama kemudian datang dua orang gadis yang turut berteduh. Iskandar ingin sekali menawarkan pertolongan, namun keraguan membuatnya hanya terdiam. Ay, jangan des. Ya Allah.
Pertolongan apakah itu? Kamu sendiri bagaimana? Dapat tak? Kami hilanglah. Hilang sini kita. Apalah di sana. Hujan datang. Hujan. Tak. Ini masih belum pada. Assalamualaikum. Kawan kami akan kemana kali ini? Besok saja. Antar ke rumah mandi dan bilang. Hampir ke rumah. Baiklah kalau begitu, Bu. Terima kasih ya. Yang baik itu. Begitu cantik dan diri berat. Belum mau. Tarik. Menjelang senja, Iskandar memberanikan diri untuk menemui Rati dan menyerahkan sepucuk surat berisi kisah hidup beserta perasaannya. Juga harapannya agar Rati mau menjadi sahabatnya. Surat itu menyentuh hati Rati hingga ia meneteskan air mata dan diliputi kebimbangan. Namun 4 hari sudah tanpa balasan membuat Iskandar merasa malu dan salah sangka. Namun saat mereka bertemu, Rati menjelaskan bahwa ia tidak membalas karena ia tidak pandai menulis surat. Itu bisa sih dari sekarang kita tuh nyari. Amit ya. Ada nggak sebanyak itu orang sepanjang? Kalau bedanya kan kayu sama gabus. Kita tinggal beli mentahan gitu terus enak. Itu kasih daun buat kanan kirinya kali biar gak kena. Mengapa laki-laki ini aku tidak kelihatan dan bila bertemu dengan
Baiklah. Tidak perlu merasa takut lantaran surat-surat yang kita itu. Surat yang bisa membuka dan mengikat hati manusia. Jadi, adakah surat yang dapat diterima dengan baik? Suratmu begitu indah. Namun sayangnya saya tak punya kepandaian seperti kepandaian buku dalam membalas surat-surat itu. Saya meminta balas. Dan saya minta hanya saja. Jangan dikecewakan hati orang yang berdiri kepadamu. Baiklah, kalau begitu besok kita bertemu lagi ya di sini. Sudah malah dengarkan saya di sini. Ia sampai matahari terbenam dan cahaya yang memberikan kita bintang. Dia akan tetap di sini. Sebab orang seperti kau tidak akan mungkin menjadikan itu senjata. Maka dengan surat jika kau tak sudi dari kepala. Mengapa kau menangis? Itu sulit kau mengatakan alasanmu kepadaku atau kau terlalu benci padaku? Saya takut di Iskandar. Saya takut apabila kita saling mencintai. Kau takut? Ya, aku takut karena aku hanya seorang gadis kampung yang telah lama ditinggal keluarga ibuku. Jadi, apa kau keputusanmu ini? Iskandar, lebih baik kita bersama saja. Oh, jadi kau telah mengambil keputusan yang tetap. Ya, Baiklah, Hati. Mari kita tinggal bersama. Aku tahu bukan lagi. Sebagaimana hal itu disebutkan, tetap saja hal tersebut tersebar ke seluruh penjuru kampung. Bahwa anak kemenakannya Rati memadu kasih dengan orang asing asal Makassar. Mereka berdua menjadi buah bibir orang dusun. Itu menyebabkan Iskandar diusir dari kampung. Apa? Ngaku itu. Balik ya. Oh, marah. Bukannya ada juga yang baik menurut saya di sini. ya. Aku di sini tidak akan membahas lagi. Dan aku di sini akan melepas ketiga. Berat, amat berat kata begitu. Hari ini saya terangkan di hadapanmu Iskandar. Saya terangkan di hadapan cahaya matahari. Di hadapan rohmu bahwa saya Muhammad tiada. Saya katakan kepadamu Iskandar bahwa cinta saya telah habis di dalam jiwamu Iskandar. Aku akan mesti suci untukmu kekasihku. Berat, amat berat sekali semua ini. Baik, saya akan pergi menghadap dirimu saya surat-surat. Akan saya selalu menganggap. Jadi kakak, bukan masalah jiwa. Begitu murah lagi. Tapi sangat berarti bagi. Ini Iskandar. Terima kasih. Aku akan tetap mencintai. Pergilah Iskandar dari rusunaanku ini.
Untuk sahabatku Rati. Kabar Ardi? Awak berharap Ati dapat datang pada panjang. Karena tidak lama lagi akan diadakan pacuan kuda jo pasar keramaian ngan rami banget. Tentu awak akan senang bila Ati kalau kita dapat pagi bersama menengoknya acara. Jangan ragu untuk datang nanti, karena ibu dan ayah Allah mengizinkan. Alangkah ramainya pacuan jo pasar keramaian. Beko, Ati bolehlah datang ke Padang Panjang dan tinggal di rumah awak seminggu lamanya. Apalagi udah awak, Aziz dan Bakar Rajo di Padang. Inyo dapat cuti sama hari. Nyo amula bila kita ajak baraun-raun. Mintalah izin ke Mama Tangah. Aku menunggu waktu itu. Awak menanti kedatangan nanti sahabatmu Khadijah. Namun sepulang dari Padang Panjang, perasaannya perlahan berubah. Bayangan Iskandar mulai memudar, digantikan sosok Aziz. Di saat hati sedang, Iskandar justru berduka. Mamanya, Mak Base telah meninggal dunia. Ia meninggalkan warisan untuk anaknya. Dengan bekal itulah ia memberanikan diri meminang Rati. Tanpa disangka pada waktu yang sama, Aziz pun melakukan hal serupa. Hati Iskandar teriris ketika lamaran itu ditolak oleh Datuk. Kesedihannya kian lama kian dalam saat ia menerima kabar dari Khadijah bahwa Rati telah menerima pinangan Aziz. 3 hari lamanya Iskandar mengurung diri di kamar, tenggelam dalam duka. Selamat siang, Bu. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah, baik. Saya hampir tahu dari rumah ini, tapi kita berdua siapa sih? Tapi itu, saya hanya orang yang berdosa yang sedang diuji. Jadi, tangan saya ini bernajis sudah saya kau. Aku ingin minta tolong. Apa yang dapat saya tolong? Insya Allah saya akan tolong. Meskipun kita baru kenal, tapi saya yakin akan rasa saya. Kasihan sekali. Lantas, apa yang dapat saya tolong? Tolong, cari tahu asal-usul lagi. Jika dia punya pantas untuk raja, saya akan ikhlas. Tapi jika dia tidak pantas, tentu malam untuk berhasil ini. Malam, malam. Tidak suka mencari Aziz. Siapa yang dikenal dia? Sukumal nasib Rati. Tapi guru tidak usah lebih banyak. Saya bagaimana kalau kita tunggu dia? Siapa? Aziz, saya kan tidak menasihati. Percuma. Setelah mendengar nasihat mulut, Iskandar mengirimkan 3 surat kepada Rati untuk menceritakan kemalangannya. Sayang sekali, isi balasan tersebut justru menyayat hati. Rati mengaku bahwa ia memilih Aziz setelah mempertimbangkan keadaan ekonomi. Hati Iskandar pun hancur. Hari pernikahan Rati dan Aziz pun tiba. Sementara itu, Iskandar jatuh sakit dan terus mengigau menyebut nama Rati. Berbagai dukun telah dipanggil, tetapi tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya seorang dokter menyarankan agar Rati dipanggil ke rumah Iskandar.
Kita akan menikah. Jadi akan saya habiskan sekali. Kita akan menikah. Sudah bergila. Kau sudah punya orang lain. Saya lupa. Kau sudah menikah dengan Aziz. Kau sudah kembali lagi. Keluarlah semua dari ruangan ini. Sudah tidak ada hubungan. Keluar! 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 Pulang lalu Iskandar sakit. Memang jiwanya sudah sadar, tapi tidak dengan pikirannya. Hingga suatu siang, Muluk mencari pemuda yang dia panggil guru itu. Di sana dia pun bercakap kepada gurunya. Dengan nasihat Muluk itu, ia akhirnya memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, mengembangkan bakatnya dalam menulis. Ini aja sih. Yuk. Sedang apa? Saya menenangkan pikiran. Sampai kapan kau seperti ini? Perasaan sejauh ini yang terjadi sudahlah terjadi. Tidak baik untuk yang muda ini hanya untuk memikirkan perempuan. Perempuan yang kau tunjuk tinggi itu telah berkhianat, mengingkari janjinya. Engkau di sini sengsara, bersakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Engkau ini orang kita. Kenapa harus mencelakai perempuan? Di mana letak kehormatan seorang laki-laki? Engkau mesti. Kau tak mengerti perasaanku. Aku sedih. Tapi, apakah selamanya kau akan seperti itu? Tidak, bukan. Bangkitlah, bangkit. Buktikan bahwa kau bisa hidup tanpa wanita itu. Bagaimana? Kalau saya merangkak tadi apa? Saya akan tunda kalian saya menulis. Bagaimana? Nah, begitu lebih baik. Saya akan mendampingi. Terima kasih. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Menulis yang dimiliki Iskandar itu bukanlah bakat biasa. Dia bisa cepat menjadi terkenal karena kisah hidup seperti yang dicurahkan menjadi sebuah hikayat diterbitkan di suatu surat kabar. Namanya kian lama kian harum, pencahariannya pun maju. Dia termasyhur dengan nama samaran Laterza, pengarang hikayat register dari perkumpulan sandiwara Andalas. Suatu sore, Klub Iskandar, yaitu perkumpulan anak Sumatera, mengundang Aziz dengan Rati untuk menghadiri pertunjukan Kretaton karangan Tuan Syahid. Aziz dengan Rati datang dalam acara itu. Begitu terkejutnya Rati dan Aziz bahwa ketua dari klub yang mengundang mereka tidak lain tidak bukan adalah Tuan Syahid, yaitu nama baru dari Iskandar. Yang bawa dari Surabaya pertama kali kami pun tidak nyangka bahwa kami ini saya pensiun yang karangan-karangannya banyak di negara adalah sahabat kami sendiri saudara sedang bersama sudah tidak ada lagi sudah tidak tahu saya sama-sama
memandang mata orang. Keras, bisa kan? Kami tidak urusan. Dia gimana? Namun ternyata semuanya hanya sementara. Kehidupan rumah tangga Ratih dengan Aziz kian lama kian memburuk. Sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Barang mereka semuanya habis dijual. Hingga rumah mereka pun sudah tak mampu lagi dibayar. Pakaian Ratih telah habis digadai. Tapi tak satu pun hutang terlunaskan. Hingga mereka memberanikan diri untuk meminta bantuan Iskandar. Oh, banyak kan? Minta tolong si Iskandar. Iskandar itu ada tulisan yang lah yang tadi itu ya. Ini kan banyak banget. Yang kiri. Tiada balasan dari kami. Saya benar. Hanya mana memohon kepada Tuhan. Terlebih itu berjasa. Banyak kewajiban, bangsa dan keluarga. Apalagi kita di perantauan. Sudah kewajiban kita saling menolong. Saya tidak pernah bagaimana saudara. Saya tidak pernah. Karena saya sedang berkesanggupan, tentu saya tolong. Nanti saudara berkesanggupan, saudara seperti saya terlalu banyak saudara. Yang baik hanya Tuhan. Saya akan pergi dan saya akan menjadi jalan orang lain. Malu bangsa, malu beragama, dan saya tidak bisa pengalaman yang apa yang bisa saya tolong? Saya tidak menumpang di saudara. Saya tidak keberatan dengan hidup saya. Tapi bagaimana keberatan turun ke mana? Itu tidak bisa. Bagaimana keberatan turun? Baiklah, jadi kalian tak beritahu kepadamu. Lupa biasa buruk ini. Mengapa laki-laki ini aku dipikirkan oleh Iskandar? Mengapa sejak aku di sini dia
Namun, ia juga takut berkata. Bang Wulu, Kenapa, Ci? Bang Wulu, kenapa saya harus pulang? Barangkali tengah malam dia baru pulang. Sebab banyak urusan. Mengapa sejak saya di sini, ia bagai orang yang ketakutan saja? Apakah saya memberatkannya? Bukan, Ci. Ci jangan salah terima padaku. Lalu mengapa Bang Wulu melarang saya ke kantor polisnya? Ci. Sudah tahu bahwa saya berhati turun jantung di situ, Bang. Berilah saya kepastian. Ci, duduklah di situ baik-baik. Akan saya ceritakan seluruhnya pada Ci. Apa maksudmu, Bang Wulu? Dia itu seorang pemuda yang tak beruntung. Tak beruntung. Bukankah kemasyhuran, kemegahan, dan kemuliaan adalah cita-cita seorang laki-laki? Apalah arti kemuliaan jika maksud tidak sampai ke itu? Apa maksudmu, Bang Wulu? Sudah, Bang, sudah. Inama kita orang. Orang lebih suka menerima laki-laki yang lebih cukup secara kadang. Sudah, Bang, sudah. Tidak, Ci. Akan saya teruskan. Hampir gila dia buat oleh wanita itu. Maka itulah kami berangkat ke sini. Bang, Ayolah, masuk ke ruangannya. Mengapa dia melarang masuk ke ruangan ini? Di sana masih ada fotomu nanti. Sampai sekarang dia masih mencintai. Oh, nangis kalau cerita Zainuddin. Ini foto dia di kamar Zainuddin. Iskandar. Bang Wulu, betapa jahatnya aku sebagai seorang wanita. Bukan ada kali. Setelah melihat jika di kamar Iskandar terdapat fotonya, larilah Ratih ke kamarnya. Dia menangis sepanjang malam, dan tangisnya itu disambung dengan surat cerai yang sampai di tangannya. Begitu terpukulnya dia membaca surat itu, ternyata bukan hanya kepada Ratih surat itu sampai, namun juga sampai ke tangan Iskandar. Isinya, Aziz mengembalikan Ratih untuk Iskandar. Sedangkan Iskandar termenung di dalam kamarnya, membolak-balik surat yang diterimanya. Namun, dengan tiba-tiba, keberanian penuh Ratih masuk ke dalam kamar Iskandar. Di sana mereka bercakap-cakap mengenai surat yang mereka terima. Akhirnya, dapatlah satu keputusan. Jika Ratih harus kembali ke Minangkabau.
kau minta maaf. Setelah segenap daun kehidupan kau lepas, segenap pucuk harapan kau patahkan, kau meminta maaf. Mengapa kau telah menjawab sekejam itu, Iskandar? Sudah lupakan kau. Kita yang teguh. Kasihanilah seorang perempuan yang telah menimpa musibah kali ini. Ya, dia perempuan yang hanya ingin menolong diri, walau tapi dia lupa kenyamanan sendiri kepada orang lain, padahal diri besar. Apakah kau siapa yang berarti dan kita? Mata kemudian kau yang minta maaf, dan yang menunggu berapa lama? Tapi kita berbalik, yang dibangga, saya raya, berbaga berarti keturunan. Kau kami dengan dia. Hampir saya mati karena cinta itu. Mapulah lamanya saya mereka di tempat itu. Kau datang menjemput saya dengan kami yang sudah beriman. Berarti kau sudah bertunangan kembali. Siapa yang bisa? Saya kirimkan surat-surat berantau pemohon kasih sayang. Tiba-tiba kau balas saja. Akan suruh oleh ini. Dan maka raya. Mengatakan kepadaku bahwa pemiskin saya pemiskin, hidup tidak akan untung jika saya tidak ada uang. Maka dari itu, kau memilih hidup macam kaya, memilih hidup tua, berenang dalam kemasan. Sudah, kalau kau telah sanggup, kami minum kapal. Agar, tembaga, air raya, entah lapar, hujan, tak lengkap di panas. Ongkosmu, gerak yang banyak. Biaya hidup, gerak yang tanggung. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap berada di sini. Biar kau hidangkan saya. Biar kau pandang saya sebagai seorang baru. Saya tak perlu uangmu, Iskandar. Saya hanya perlu berada di dekatmu. Tidak. Pantang pisang berbuat dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Kamu mesti pulang ke tempat asalmu. Biarkanlah hidup saya begini. Jangan ada undang ditumpang hidup saya. Orang tak tentu asal. Negeri Minangkabau berada. Besok akan ada kapal yang berlayar. Batak, kapal pandemi. Kau bisa tumpangi kapal itu. Ambil, tuang kos dulu. Pagi-pagi hari Senin tanggal 19 Oktober 1936, kapal Vanderwijk yang menjalani Lynch Capital dari Makassar telah berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Dengan kapal itulah Ratih akan menumpang. Demikian putusan yang diambil oleh Iskandar, dan dengan berat hati dengan membawa salah satu putri Iskandar, dia pulang menuju Prabu. Dititipkannya sepucuk surat untuk Iskandar melalui Ibu. Balik. Nah ini dia nyampak tuh. Ini ada surat dari sana. Bahkan saya sendiri tidak bisa mengalami dengan mereka karena aku usaha yang akan saya selesai dari malam. Bagi itu saya kakak nanti dia mau menggunakan datang Kaki. Sebenarnya tak sampai hati untuk lepas sendiri pergi belayar. Aku pun juga ingin pulang ke kampung. Tapi apalah daya, keadaan belum mengizinkan. Maka berilah maaf pada saya dan janganlah berhenti. Betapa jahatnya Iskandar terhadap Kuatkan hati Ratih. Jangan Tuhan kau lupakan. Dia senantiasa sayangkan hambanya. Baiklah, selamat tinggal. Tolong sampaikan kasih kepada Iskandar. Baiklah,
akan saya sampaikan. Harap saya turun. Selamat berlayar. Besoknya, tanggal 20 Oktober, Iskandar berpulang dari Malang. Dengan hatinya yang lesu, dia bercakap kepada Malang jika dia menyusul keputusan yang kemarin. Dia akan mati kepada Malang. Ketika Iskandar hendak membaca surat kabar, begitu terkejutnya dia ketika membaca bahwa kapal Vanderbilt telah tenggelam. Dia mendapatkan informasi bahwa korban yang berhasil ditolong dibawa ke Lamongan, Jawa Timur. Sini lagi. Bangun dah. Kemana? Tahu. Jika dia di bawah sini, dia membawa ke kau. Dengan tanda tangan Pandu. Bagaimana di sini? Iya. Allah rupanya tidak mengizinkan kita untuk berpisah. Kita akan kembali ke Surabaya. Kau akan sembuh. Ada kakak. Siapa yang dapat menentukan hidup dari seseorang? Surabaya. Kita akan menikah. Kau akan sembuh. Tidak, jangan merasa seperti itu. Kau akan sembuh. Tidak, Rati. Tidak. Jangan. Thank you.